Bayangkan, fajar yang perlahan naik, udara pagi yang sejuk menyapu wajah, langit masih redup dan azan subuh berkumandang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari menuju keberuntungan. Namun, berapa banyak di antara kita yang justru masih terlelap atau terbangun, namun menunda sholat dengan alasan lelah, sibuk mengejar rezeki. Padahal, rezeki sejati justru dimulai saat kita bergegas memenuhi panggilan itu. Allah berfirman, "Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam menjaganya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu." Quran Surat Toha ayat 132. Ayat ini seperti mengetuk hati kita. Jangan terbalik. Tugas kita adalah menegakkan sholat dan urusan rezeki biarlah Allah yang mengaturnya. Namun, seringkali kita justru sibuk memikirkan pemasukan hingga lalai pada kewajiban paling mendasar. Sholat bukan sekedar ritual. Ia adalah kunci yang menghubungkan langit dan bumi. Ketika kita memperbaiki sholat, kita sedang memperbaiki hubungan dengan sang pemilik rezeki. Dan jika hubungan dengan pemberi rezeki baik, bukankah wajar bila pintu-pintu rezeki terbuka? Pernahkah kita merasa sudah bekerja keras siang dan malam, namun rezeki terasa sempit dan tak berkah? Barangkali masalahnya bukan pada kurangnya usaha, tapi pada kurangnya keberkahan karena kita lalai memperbaiki sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, ia menegakkan agama. Barang siapa meruntuhkannya, ia meruntuhkan agama." Tiang yang kokoh menopang rumah kehidupan. Jika tiangnya rapuh, rumah pun mudah roboh diterpa badai masalah. Bayangkan, seorang pedagang kecil. Dulu ia sering menunda sholat karena sibuk melayani pelanggan. Suatu hari, ia memutuskan menutup tokonya saat azan berkumandang. Awalnya ia khawatir kehilangan pembeli, tapi ternyata rezekinya tidak berkurang, malah bertambah dan lebih berkah. Pelanggan percaya pada kejujurannya. Itulah rahasia sholat, bukan hanya menambah angka, tetapi memperluas keberkahan. Sholat juga menjadi sumber ketenangan. Banyak orang bekerja keras demi uang, namun hatinya tetap gelisah. Dengan sholat yang benar, hati lebih tentram, pikiran lebih jernih, dan itu mempengaruhi cara kita bekerja dan mengambil keputusan. Allah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak ayat 2 hingga 3. Takwa dimulai dari sholat, dan takwa inilah yang menjadi magnet rezeki. Mulailah memperbaiki sholat dari hal-hal sederhana. Berwudu dengan perlahan. Rasakan air yang membersihkan dosa kecil. Bergegas saat azan, bukan menunggu waktu hampir habis. Tenangkan ruku dan sujud. Jangan terburu-buru. Pahami bacaan, bukan hanya melafalkannya. Sujudlah lebih lama. Bisikan doa dengan hati yang tulus, seakan menumpahkan seluruh beban di hadapannya. Ketika kita mempersembahkan waktu terbaik untuk sholat, bukan sisa waktu setelah urusan dunia, kita sedang menunjukkan bahwa Allah adalah prioritas utama. Dan siapa yang memprioritaskan Allah, Allah akan memprioritaskannya di antara jutaan hamba lainnya. Ingatlah, rezeki itu milik Allah. Kita hanya menjemputnya dengan usaha, namun kunci tetap ada di tangannya. Jika kita dekat dengan pemiliknya, mengapa takut tidak kebagian? Seorang ulama berkata, siapa yang menjaga sholatnya, Allah akan menjaga rezekinya. Siapa yang melalaikan sholatnya,
Allah akan membuatnya sibuk mengejar dunia tanpa rasa cukup. Betapa dalamnya maknanya. Mungkin kita perlu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu bertanya, apakah kita sudah menjaga sholat dengan sungguh-sungguh? Hari ini, mungkin kita merasa hidup tak kunjung lapang. Jangan putus asa. Perbaiki sholatmu terlebih dahulu. Jadikan ia pondasi hidup. Bangun lebih awal untuk sholat subuh tepat waktu. Kendalikan kesibukan agar tidak melalaikan zuhur dan asar. Dan jadikan maghrib serta isya sebagai waktu menenangkan jiwa. Niscaya Allah akan memperbaiki rezekimu dengan cara yang tak pernah kamu duga.